Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa pada halaqah kita, dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada kitab hadis atau pada kitab 100 hadis pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya, buah karya dari Al-Ustadz Said Yai Hafizahullah Ta'ala. Mohon maaf tadi agak sedikit menunggu ibu-ibu ya. Terakhir kita sudah membahas sampai hadis yang ke-79. Maka insyaallah pada hari ini kita akan lanjut pada hadis yang ke-80. Qala al-muallifu, atau berkata penulis di sini, hadis ke-80 diberi judul dengan bersemangatlah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Penulis di sini memberikan penjelasan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, dan jangan menunda-nundanya. Lalu yang kedua, kita diperintahkan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, seorang muslim tidak boleh terlihat lemah imannya, malas dalam bekerja, dan tampak tidak bergairah. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, ada sedikit yang ingin saya tambahkan. Ya, yang pertama, di antara tanda-tanda orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang bersemangat ketika mengerjakan amal soleh. Ketika mengerjakan amal soleh, mereka tuh semangat, lalu mereka tuh fokus, ya, dan senantiasa bergantung kepada Allah dalam mengerjakan amal soleh dengan cara meminta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, cara meminta pertolongan kepada Allah dalam beramal soleh adalah dengan berdoa, ya, atau membaca basmalah di tempat-tempat yang diperintahkan untuk membacanya. Kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah ketika melakukan amal soleh dan berlindung kepadanya dari berbagai keburukan saat mengerjakan amal soleh tersebut. Maksudnya, ibu-ibu rahimakumullah, dengan banyak berdoa adalah ada doa yang masyhur yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang mudah-mudahan kita semua sudah hafal ya. Ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, ya dalam mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dalam memperbaiki agamaku. Nah, ini adalah doa dalam bentuk pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketika kita beribadah, kita senantiasa ditolong, ya. Ketika kita ibadah, kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca basmalah di tempat-tempat yang diperintahkan untuk membacanya. Tidak semua ibadah, ibu-ibu, ya, tidak semua ibadah itu dianjurkan untuk membaca basmalah. Contoh, ketika kita mau sholat. Ketika kita mau sholat, mau takbir, itu tidak disyariatkan membaca basmalah, ya. Jadi, ya, ketika kita melakukan suatu ibadah yang di situ tidak ada keterangannya membaca basmalah, ya jangan kita baca, ya. Nah, adapun ada yang keterangannya dengan membaca basmalah, seperti kita mau makan, wudu, ya, atau mohon maaf dalam berhubungan suami istri, ya,
maka di situ kita baca, ya. Karena basmalah itu sendiri, ayah ibu-ibu rahimakumullah, huruf ba pada kata bismillah itu adalah bentuk isti'anah, bentuk permohonan pertolongan. Nah, dari sini ya kita bisa memahami bahwa ya dalam bentuk ibadah apapun kita serahkan kepada Allah, itu harus kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ibu-ibu ya senantiasa bertawakal kepada Allah ketika melakukan amal soleh. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan yang paling relate di zaman sekarang ini, kalau kita ibadahnya itu safar. Ibadah safar seperti kita mau berangkat haji, berangkat umroh ya. Maka kita tuh tawakal sama Allah. Kita tawakal itu bukan pasrah aja gitu ibu-ibu ya, ada usahanya. Ya, ketika kita mau safar, kita benar-benar perhatikan apa yang perlu kita bawa, apa yang harus dilakukan. Nah, ketika kita sudah melakukan usaha-usaha tersebut, baru kita tawakal. Ya, nah tawakal itu adalah misalkan ketika kita berangkat dari rumah, kita lagi jalan, tiba-tiba ada kecelakaan, tiba-tiba kita melihat ada hewan ketabrak, atau misalkan ada hal-hal yang sifatnya adalah takhayul, khurafat, itu kita tepis. Ya, jangan sampai ada perasaan, wah, tadi saya lihat ini, ada kucing ketabrak, wah, jangan-jangan nanti ada apa-apa, udahlah saya balik lagi. Ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Lalu ibu-ibu, dengan kita bertawakal kepada Allah, ketika kita beribadah, kita dijauhkan dari was-was. Ya, was-was ketika wudhu, was-was ketika sholat, mau takbir nggak jadi-jadi. Allahu Akbar, nggak jadi-jadi takbirnya. Mau wudhu berasa kayak belum wudhu. Lagi sholat perasaan kayak buang angin terus seperti itu. Ya, ini namanya ya kita terkena was-was. Nah, biasanya orang yang terkena was-was, ibu-ibu rahimakumullah, dia itu kurang tawakal dalam ibadah. Ya, selain juga tentu kurang ilmu ya ibu-ibu ya. Ya, begitu. Kemudian dan berlindung kepadanya dari berbagai keburukan saat mengerjakan amal soleh tersebut. Keburukan ketika mengerjakan amal soleh itu adalah datangnya godaan riya, datangnya godaan sum'ah. Nah, kita berlindung dengan doa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika, dari aku berbuat syirik kepadamu. Min an nusyrika wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku mohon kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui ya dan yang tidak aku ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku memohon ampun dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Ini adalah di antara doa ya agar kita tidak tertimpa keburukan saat mengerjakan amal soleh. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke-8. Penulis berkata, lihatlah ke bawah. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Penulis di sini menjelaskan, ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama dalam masalah dunia. Nah, ini ibu-ibu penting ya. Dalam masalah dunia, kita diperintahkan untuk melihat orang-orang yang lebih rendah, orang-orang yang lebih miskin, dan lebih buruk keadaannya dari kita, dan tidak melihat orang yang lebih tinggi, tidak melihat orang yang lebih kaya dan lebih baik keadaannya dari kita. Hal ini agar kita bisa dengan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu yang kedua, kita diperintahkan untuk bersikap qanaah atau bersifat qanaah, yaitu merasa rela, ridho, merasa puas atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Nah, Ibu rahimakumullah, saya sedikit menambahkan pada komentar hadis ini. Yang pertama, hadis ini sangatlah indah. Ya, ibu-ibu tolong kalau bisa ini di screenshot ibu-ibu ya, atau yang punya PDF-nya ya bisa dihafalkan ya. Bisa di screenshot, ini dihafalkan ibu-ibu ya. Hadis ini sangat indah ya. Hadis ini merupakan solusi yang sangat tepat bagi setiap hamba yang sedang mengalami musibah atau masa-masa sulit. Bahkan hadis ini bisa membuat seseorang sejenak berhenti ketika dia sedang semangat dan tamak terhadap dunia. Ya, ada orang lagi getol-getolnya nyari duit ya Bu ya, sampai dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Kalau misalkan dia masih punya iman, ya ibu-ibu diingatkan dengan hadis ini, maka hatinya menjadi lembut, insya Allah, ya. Dan dia bisa sejenak orang tersebut untuk berhenti, untuk berpikir, ya. Begitu ya, untuk apa ya kita cari uang sampai mengorbankan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena banyak orang-orang yang dapat musibah misalkan begitu. Ya. Dan biasanya orang-orang yang tamak itu ibu-ibu rahimakumullah adalah orang-orang yang dia itu ya hatinya dipenuhi dengan dunia. Lalu yang kedua, hadis ini untuk semua kalangan, baik yang kaya atau miskin, yang sehat maupun yang sakit, yang sedang di atas maupun yang sedang di bawah. Ya, semuanya ini berlaku. Ya, mau yang kaya, mau yang miskin, karena misalkan orang miskin ibu-ibu membaca hadis ini, dia akan merasa lebih ringan, ya, merasa lebih mudah ketika melihat, oh ternyata ada yang lebih susah daripada saya, ya, begitu. Adapun yang kaya tadi, ketika dia sibuk mencari dunia, ketika itu dia melihat orang-orang yang lagi susah, dia jadi ingat sama Allah, dia makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu yang ketiga, hadis ini merupakan bukti bahwa Muhammad atau Nabi Muhammad bin Abdullah benar-benar seorang utusan Allah, yang ketika berbicara dia senantiasa di bawah petunjuk Allah. Oleh karena itu hadis Nabi termasuk bagian dari wahyu. Ya, ibu-ibu lihat, perhatikan hadis ini. Ya, Rasulullah dengan kalimat yang singkat beliau mengatakan, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian. Jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kalian. Dan waktu itu, ya, sekitar tahun 600 Masehi. Berarti kalau misalkan dari sekarang 14-15 abad yang lalu. Ya. Dan beliau tinggal di daerah padang pasir yang mana ya orang-orang filsafat yang Yunani di Yunani sana ibu-ibu ya belum masuk tuh dakwah pemikiran-pemikiran mereka ke kaum musyrikin Arab, ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan perkataan yang singkat namun padat ini, ya, di atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni wahyu. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ngomong bukan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu, ya. Kemudian yang keempat, ibu-ibu rahimakumullah, jika semua orang mengamalkan hadis ini, maka ketentraman dan kemakmuran akan memenuhi bumi. Yang kaya memperhatikan yang miskin, melihat yang miskin, dia melihat lagi yang di bawahnya, ya. Jadi dia semakin qanaah, ya. Dan semuanya orang-orang di atas muka bumi ini akan memiliki sifat qanaah. Enggak ibu-ibu ya, enggak irian, ya. Karena ada orang ya ketika misalkan ya orang-orang miskin gitu ya, orang-orang enggak mampu, melihat orang-orang yang mampu, dia itu iri, ya.
Irinya bukan karena misalkan si orang kaya ini suka bersedekah, suka membayar zakat, tidak, ya. Tetapi irinya kenapa? Karena ya kekayaannya aja. Enak ya, si fulan bisa begini, bisa begitu. Ya, enak ya, dia hidupnya enak. Yang dilihat itunya aja. Ya, begitu. Padahal ya ibu-ibu rahimakumullah, banyak yang kita lihat ya dari sendi-sendi kehidupan orang lain, tentunya dari hal-hal yang positifnya. Ya, misalkan ada orang kaya, dia rajin bersedekah, rajin bantu segala macam, ya, begitu. Bukan yang dilihat hanya enak hidupnya saja. Lalu yang terakhir, jika semua orang mengamalkan hadis ini, maka bumi akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesederhanaan. Ya, orang-orang itu semuanya akan bahagia, ibu-ibu. Kenapa? Karena motivasi hidupnya adalah syukur dan sabar. Kalau ada orang hidupnya udah sabar dan syukur, maka udah cukup buat dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya sungguh perkara seorang mukmin itu sungguh menakjubkan. Ketika dia mendapatkan ujian, maka dia bersabar, ya, maka itu baik baginya. Ketika dia ditimpa kelapangan, maka dia bersyukur, maka itu baik baginya, ya. Nah, itulah ibu-ibu, kuncinya dalam hidup ini adalah kita harus ya melatih hati kita untuk bersabar, untuk bersyukur, untuk qanaah, untuk senantiasa muhasabah, ya. Dan yang paling penting ibu-ibu rahimakumullah adalah ya kita senantiasa mengingat pemutus kelezatan, yaitu mengingat kematian. Agar ya sifat qanaah, sifat sabar dan sifat syukur itu semakin sempurna. Kemudian hadis yang ke-82, penulis berkata, penulisan takdir. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasanatin wa arshuhu 'alal ma'. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun, dan arasy-Nya berada di atas air. Hadis riwayat Muslim. Penulis di sini menjelaskan, yang pertama, kita harus beriman kepada qada dan qadar, yaitu takdir baik maupun takdir buruk, ya ibu-ibu ya. Lalu yang kedua, Allah telah menuliskan takdir semua makhluknya tentang apa-apa yang akan terjadi di masa lampau, di masa depan, atau 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuliskan takdirnya semuanya 50.000 tahun ya sebelum alam semesta ini diciptakan. Lalu yang ketiga, Allah menugaskan al-qalam atau pena. Ini di antara makhluk yang Allah ciptakan pertama kali, ya ibu-ibu ya, untuk menulis semua takdir. Semua takdir ditulis, atau semua takdir tersebut ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya, dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan yang keempat, arsy Allah adalah singgasana Allah, dan arsy Allah berada di atas air. Arsy itu adalah makhluk terbesar yang Allah ciptakan, ya, dan termasuk dari makhluk Allah yang Allah ciptakan pertama-tama kali. Nah, ibu-ibu, saya memberikan tambahan untuk hadis yang ke-82 ini. Yang pertama, tingkatan dalam iman kepada takdir itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu ini adalah Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di seluruh alam semesta
tidak ada yang tersembunyi sedikit pun darinya, baik yang lampau maupun yang akan datang. Lalu yang kedua, Al-Kitabah. Al-Kitabah ini maksudnya adalah Allah sudah mencatat seluruh kejadian di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Lalu yang ketiga, Al-Masyiah. Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah atas kehendak dan keinginan Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Dan yang tidak dikehendakinya mustahil ya hal itu terjadi. Dan yang keempat adalah al-khalq, yakni Allah menciptakan seluruh makhluk beserta amalannya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, ya, hamba atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sudah diciptakan berikut dengan perbuatannya, ya. Lalu yang kedua, hikmah beriman kepada takdir adalah kita lebih tenang dalam menjalani hidup ini. Kemudian kita lebih sabar dan kita lebih ridho ketika ujian itu datang. Bersyukur ketika kelapangan diberikan dan terus beribadah kepada Allah dengan penuh harap kepada Allah agar Dia meridhoi kita. Takut terhadap azabnya. Takut jika Dia tidak menerima amal soleh kita. Dan cinta kepadanya yang menyebabkan kita selalu rindu untuk berjumpa dengannya. Ya. Nah, inilah hikmah dari takdir. Kita beriman kepada takdir, hidup kita lebih tenang, ya ibu-ibu. Kita lebih, kalau ibaratnya zaman sekarang itu slow living lah gitu ya. Ya, jadi hidupnya tuh ya apa adanya. Ya, hidupnya itu dipenuhi dengan ridho, qanaah, sabar, syukur. Yang ada ya udah ini yang dimakan, yang nggak ada ya udah nggak usah dipikirin, ya. Kenapa? Karena belum tentu ibu-ibu rahimakumullah kita memikirkan sesuatu, tapi umur kita itu bisa mencapainya, ya. Sering banget tuh kita ini ibu-ibu ya, kita berandai-andai, kita bercita-cita, kita punya program, pengen begini, pengen begitu. Wow, sampai kita tuh memikirkan sedetil-detilnya. Namun ternyata umur kita ya tidak bisa mencapainya. Umur kita itu tidak sepanjang dengan angan-angan kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah menggambar kotak, ibu-ibu. Jadi ada gambar garis ya gitu, garis panjang, lalu ada gambar kotaknya. Beliau mengatakan bahwa yang garis itu angan-angan manusia, ya. Garis itu angan-angan manusia. Lalu kotaknya itu adalah ajalnya. Nih, begitu. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah, ya hendaknya kita beriman dengan takdir, ya bukan hanya menjadikan takdir itu sebagai alasan. Dan tidak boleh misalkan ada seseorang ibu-ibu ya, dia bermaksiat, kemudian dia berdalil dengan takdir. Ya, di zaman Umar radhiyallahu anhu ada seorang pencuri, ya, lalu ditangkap, mau dipotong tangan. Lalu si pencuri itu ngomong, wahai Amirul Mukminin, aku ini mencuri karena takdir Allah. Ya, dia bermaksiat, tapi berdalil dengan takdir. Lalu Umar bin Al-Khattab jawabnya apa ibu-ibu? Umar bin Al-Khattab jawabnya, saya menghukum kamu, saya memotong tangan kamu juga di atas takdir Allah. Nah, begitu. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh ya kita ini beralasan ketika kita bermaksiat itu dengan alasan takdir. Nah, begitu. Itu diantara orang-orang yang kurang beriman dengan takdir. Ya. Dan ibu-ibu untuk mempelajari takdir ini bisa membaca kitab-kitab para ulama di dalam topik akidah. Ya. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke-83. Penulis mengatakan Islam kembali asing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban faquba lil ghuraba, rawahu Muslim.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan menjadi asing sebagaimana munculnya. Beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Hadis riwayat Muslim. Penulis di sini menjelaskan, ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama, ketika agama Islam pertama kali didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, orang-orang Mekah, yakni musyrikin Arab, ibu-ibu ya, musyrikin Quraisy, menganggap agama Islam sebagai ajaran yang sangat asing sekali, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikucilkan, bahkan dimusuhi, ibu-ibu ya, oleh mereka, dan banyak yang mengingkari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ibu-ibu rahimakumullah, diriwayatkan ya, penduduk musyrikin Arab, ini musyrikin Quraisy di Mekah, itu beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihi salam, agamanya Nabi Ismail alaihi salam. Namun seiring berjalannya waktu, ya, ilmu sudah mulai pudar, kebodohan ya semakin menyebar, maka perlahanlah mereka melakukan kesyirikan. Ya, perlahan mereka mulai menyembah, berdoa, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, penulis mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman ajaran Islam akan terlihat asing, bahkan oleh pemeluk ajaran agama Islam itu sendiri. Hal tersebut sudah terjadi di zaman kita sekarang ini. Orang yang menjalankan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sholat berjamaah, ya, ada orang laki-laki rajin sholat berjamaah, dibilangnya apa ibu-ibu? Teroris ya, Masya Allah. Ya. Na'udzubillah. Terus ada perempuan yang berjilbab besar. Jilbabnya itu bukan jilbab gantung diri, ibu-ibu ya. Jilbab gantung diri itu yang diubet-ubet ke leher gitu ya. Ya. Wanita yang berjilbab besar itu aneh. Ya. Dan wanita yang bercadar juga aneh. Ya. Orang laki-laki yang memelihara jenggot pun aneh. Bahkan saking anehnya, ibu-ibu rahimakumullah, para ulama-ulama yang mengetahui hadis tentang keutamaan memelihara jenggot atau membiarkan jenggot, ya, saking asingnya mereka tidak mengamalkannya. Ada sebagian ulama-ulama yang tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Namun karena saking asingnya ajaran tersebut atau hadis tersebut di zaman ini, ya, ulama-ulama tersebut tidak memelihara jenggot, ya. Kemudian celana tidak isbal, ya, atau menundukkan pandangan jika melihat wanita dan lain-lain, ya, telah dianggap asing oleh kebanyakan orang Islam itu sendiri, ya. Inilah ibu-ibu rahimakumullah akhir zaman. Ya, bahkan ini saya tinggal di daerah baru ya. Kalau di daerah yang lama itu saya biasa ketemu orang salam dijawab. Ya, kalau di lingkungan sekarang ini ketika saya ketemu sama mereka, sama bapak-bapaknya, Assalamualaikum Pak. Dia nengok sambil menatap dengan pandangan yang aneh. Ya, jawabnya bukan Waalaikumsalam, tapi jawabnya dengan oh iya Pak, seperti itu. Padahal ini adalah salam, ya, begitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kaum muslimin yang masih banyak belum tahu keutamaan ya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira untuk orang Islam yang menjalankan agamanya di akhir zaman, meskipun mereka akan terlihat asing. Ya, nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita
saya ada tambahan sedikit untuk hadis yang ke-83 ini. Yang pertama, yang paling asing di zaman sekarang adalah mempraktekkan akidah. Nah ini Ibu ya, mempraktekkan akidah, ibadah, dan muamalah dengan berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dan manhaj salafus saleh. Contoh mempraktekkan akidah, misalkan akidah kita ibu-ibu rahimakumullah ya, kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Ya, beristiwa di atas arsy. Allah berada di langit ketujuh. Namun sebagian saudara kita dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah ya menganggap asing akidah ini. Padahal akidah inilah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Yang didakwahkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, begitu. Nah, kemudian ya mempraktekkan seperti ibadah. Contoh misalkan ketika kita ini hal-hal yang ringan saja ibu-ibu ya. Ketika mau sholat berjamaah, imam sudah bilang istau aqimus sufufakum, ya, lurusin ya. Terus rapatkan softnya. Ada sebagian orang yang kalau kita mau rapetin, ya pundak lah minimal ya ibu-ibu ya. Mungkin kalau kaki memang ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau merapatkan barisan itu yang ditempel pundaknya atau kakinya. Ada sebagian ulama yang mengatakan dua-duanya. Ada yang mengatakan cukup pundak, ada yang mengatakan cukup kaki. Misalkan kita nempelin pundak aja, dia geser lagi. Padahal imam yang ngomong, imam yang suruh rapatkan barisan. Ya, begitu. Ini dalam masalah ibadah. Jadi asing. Ya, contoh lagi siwak. Masya Allah. Siwak itu ya, saya pernah dalam satu keadaan ibu-ibu, ada seorang bapak-bapak nanya, Ustadz itu apa? Allahu Akbar. Siwak, sampai nggak tahu dia. Ya berarti memang mungkin pengetahuannya tidak dalam ya tentang agama. Begitu. Ini namanya siwak, Pak. Itu buat digigit-gigit gitu. Iya. Gimana cara make? Cara make siwak aja nggak tahu. Ya. Begitu. Jadi asing. Ya saya bilang ini sunnah Rasulullah, Pak. Itu Rasulullah ngajarin kita siwakan kalau misalkan mau masuk rumah, mau sholat, mau baca Quran, mau ngomong bicara sama orang, oh kayak gitu ya, begitu. Nah ini mungkin ya karena nggak tahu, karena nggak paham. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah dalam muamalah. Nah muamalah itu seperti ya bermuamalah ya ibu-ibu ya, seperti transaksi pekerjaan, dalam hal pekerjaan. Bekerja jadi orang yang amanah itu dimusuhin sekarang ibu-ibu. Bekerja misalkan ada di sebuah proyek itu ya, jadi orang yang jujur itu dimusuhin. Kalau dia nggak mau bikin nota kosong ya dimusuhin. Ya, jalan-jalan ke luar negeri ya, nggak bikin laporan kosong, nggak mau tanda tangan, itu dimusuhin. Ya saking begitunya. Jadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah di zaman sekarang itu dianggap asing, orang yang aneh. Ya. Begitu. Nah inilah ibu-ibu rahimakumullah, makanya pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya setiap hari agar kita ini diberikan keistiqomahan. Karena di dalam hadis disebutkan orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah di akhir zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Ya. Berat ibu-ibu rahimakumullah. Ya, mungkin ibu-ibu yang bercadar atau ibu-ibu yang pakai jilbab besar kadang masih suka disinisin sama orang, ya sabar. Ya. Ibu-ibu sabar, ya. Jangan marah-marah, ya. Jangan tersinggung. Itu karena mereka tuh nggak paham. Kemudian, ibu-ibu rahimakumullah, ya, sikap kita dalam melihat fenomena ini adalah bersabar dengan setiap adanya gangguan dari orang-orang yang tidak paham. Bersikap santun kepada mereka.
berdoa kepada Allah agar istiqomah dan senantiasa mengikuti majelis ilmu baik offline ataupun online. Mana yang mudah buat ibu-ibu nih ditempuh ya. Ada majelis offline di masjid, deket ya, datang ya. Ustadznya jelas ya. Kalau ngisi kajian ada kitabnya, pembahasannya jelas, bahas akidah, fikih, ibadah, muamalah, akhlak, sirah atau bagaimana. Bukan majelis-majelis yang isinya itulah lawakan, canda tawa, ya, atau yang lainnya, atau bahkan majelis ilmu berubah jadi majelis politik. Apalagi lagi zaman sekarang nih, Ibu ya. Ya, begitu. Dan karena dengan ilmu lah kita bertambah yakin dengan Islam yang kita jalani ini. Ya. Banyak orang ibu-ibu udah kenal nih mana salaf, udah tahu mana salaf, udah tahu ini sunnah Rasulullah, udah tahu ini nggak boleh, ini haram, ini sunnah, itu futur di tengah jalan. Kenapa? Karena jauh dari majelis ilmu. Ya, apalagi ibu-ibu. Kalau kita nih laki-laki, ibu-ibu masih mending lah, masih ikut sholat Jumat. Alhamdulillah kalau khatibnya bener gitu ibu-ibu ya. Itu masih dapat siraman ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi begitu. Nah kalau ibu-ibu di rumah, kalau nggak dengerin ceramah, ya repot, ya nontonnya Korea melulu, nontonnya ya yang kurang manfaat, ya scrollingnya TikTok, Instagram segala macam, nggak ada faedahnya. Ya. Udah baca Qurannya jarang, baca bukunya males, ya. Nah inilah ibu-ibu. Kalau misalkan ibu-ibu ini orang-orang yang minat baca kurang, ya terus baca Qurannya juga kurang, ya maka jangan pernah lepas dari majelis ilmu. Datang ke kajian, ya baik online maupun offline. Atau ibu-ibu bisa dengerin, misalkan kita suka dengerin Ustadz ini nih, kita subscribe channelnya, kita rutin dengerin ceramahnya dia tiap hari. Ya agar apa? Agar ada iman kita ini selalu bertambah, dan kita mudah-mudahan jadi orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu kita masuk hadis yang ke-84. Penulis mengatakan mengubah kemungkaran. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hentikanlah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, penulis di sini menjelaskan yang pertama, hadis ini menunjukkan tahapan-tahapan dalam mengingkari suatu kemungkaran. Yang pertama, mengingkari dengan tangan. Maksudnya bukan dengan kekerasan ibu-ibu ya. Ya, bukan kekerasan. Tangan itu dengan kekuasaan ya. Dengan misalkan seorang pemimpin kepada bawahannya, orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, ya bukan tangan tuh artinya kekerasan, bukan. Kemudian yang kedua tahapannya adalah dengan lisan, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling rendah adalah mengingkarinya dengan hati, ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, termasuk orang yang tidak faqih, orang yang tidak bagus agamanya, ketika dia bisa mengubah kemungkaran yang ada di bawah kepemimpinannya, itu dengan tidak menggunakan dengan tangannya. Maksudnya tidak dengan menggunakan kekuasaannya. Contoh, misalkan seorang ayah di rumah itu pemimpin. Seorang ibu ketika ayahnya nggak ada, dia pemimpin di rumahnya.
Dia tahu anaknya melakukan kemaksiatan berulang kali, udah dinasehatin, ya. Tapi dia tidak menggunakan kekuatannya tersebut. Akhirnya dia hanya mengingkarinya dengan hati. Ini salah, ya. Udah deh ngalah demi anak. Ya anak nggak sholat subuh, dibiarinin aja, kasihan. Ya Allah, anak nggak sholat subuh dibilang kasihan. Apa namanya, nggak dibangunin, kasihan. Takut ngantuk. Ini aneh. Ya padahal perannya di rumah, dia seorang pemimpin. Ayah sebagai pemimpin, ibu sebagai pemimpin. Dipaksa anak itu, dilatih ibu-ibu, ya. Sholat subuh, ya. Atau misalkan melihat kemungkaran, terlalu banyak berinteraksi dengan handphone, dengerin musik misalkan, atau chattingan dengan yang lawan jenis. Kita tahu. Kita cuma bilang, udahlah ingkari aja dengan hati. Nggak bisa begitu ibu-ibu. Harus ada tindakan. Ya, harus ada tindakan. Entah dengan kekuasaan kita atau dengan lisan kita. Jangan kita diem aja. Ya, ini kekeliruan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh terjadi di rumah kita. Nggak boleh terjadi di rumah kita. Tapi perhatikan ibu-ibu ya, mengingkari dengan tangan bukan dengan kekerasan, bukan. Tapi dengan kebijaksanaan. Dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat, dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Tegas itu nggak mesti marah. Tegas itu bisa dengan kelembutan. Ya, begitu. Yang kedua, menghentikan kemungkaran dengan tangan, artinya menghentikan kemungkaran tersebut dengan kekuasaan dan kemampuan yang dimilikinya. Contohnya, seorang bupati melihat perjudian terjadi di wilayahnya. Kemudian dia membubarkan perjudian tersebut atau menyuruh bawahannya untuk membubarkannya. Tentu dengan peraturan, ya, dengan peraturan, karena mengacunya pada peraturan. Ini kan masalahnya wilayah konstitusi ya Bu ya, wilayah hukum. Nah begitu. Yang ketiga, menghentikan kemungkaran dengan lisan, artinya dengan perkataannya atau dengan sesuatu yang menyerupai perkataan seperti tulisan, ya, poster dan lain-lain. Contohnya, seseorang melewati pemuda-pemuda yang sedang makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, kemudian dia menasehatinya dan mengatakan, wahai kawan, berhentilah memakannya, berhentilah minum itu, ya, karena makanan atau minuman itu haram. Ini contoh. Tapi ngomongnya bukan dengan diksi, intonasi yang emosional, ya, tapi dengan ajakan, dengan kasih sayang, ya, begitu ibu-ibu. Yang keempat, menghentikan kemungkaran dengan hati, artinya mengingkarinya dengan keyakinan hati bahwa hal tersebut adalah perbuatan mungkar, dan untuk saat ini dia belum mampu untuk menghentikan kemungkaran dengan tangan dan lisannya. Nah ini biasanya ibu-ibu terjadi ketika seorang istri melihat kemungkaran yang dilakukan oleh suaminya. Atau anak melihat kemungkaran yang dilakukan oleh ayahnya atau ibunya. Misalkan anaknya udah tahu ya musik itu haram, dia dengar emaknya nih dangdutan, ya dengerin lagu Korea. Dia tahu emaknya galak gitu kan. Ya daripada mudorot buat dia, ya maka dia mengingkari dengan hati. Atau dia melihat bapaknya ngerokok di rumah, ya ngerokok aja. Dia tahu, oh itu kan rokok itu haram. Begitu. Tapi karena takut diomelin sama bapaknya, maka dia ingkari dengan hati. Nah inilah orang-orang yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya adalah karena dia di bawah suatu kepemimpinan misalkan. Ya, begitu. Namun biasanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau misalkan senantiasa mengingkari dengan hati saja, tidak ada perbuatan yang aktif ya, begitu, biasanya dia akan terbawa. Ya, makanya kasihan nih ibu-ibu kalau misalkan kita sebagai orang tua ya berbuat kemaksiatan terang-terangan di depan anak terus-menerus, bahaya. Kenapa? Nanti anak kita ketularan. Ya. Anak kita tuh nanti ketularan. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, penting bagi kita untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Suami istri di rumah harus sepakat di rumah
jauh dari kemaksiatan. Kalau misalkan melakukan kemaksiatan, anak kita tuh ngingetin, maka kita jangan ragu untuk, oh ya, terima kasih, terus bilang minta maaf, ya, kita janji tidak akan mengulanginya kembali, dan seterusnya. Nah, inilah untuk tingkatan yang mengingkari dengan hati. Ya, tentunya ibu-ibu rahimakumullah ini penuh dengan pertimbangan. Yang kelima, orang yang mengingkari kemungkaran hanya dengan hatinya, maka dianggap imannya lebih lemah daripada yang lain. Ya, bukan berarti dia nggak punya iman ya, ibu-ibu ya. Bukan berarti imannya tuh cemen, enggak. Karena memang dia itu imannya ya mampunya segitu. Ya, dia mungkin melihat maslahat mudorotnya. Dan yang keenam, akan tetapi ketika kita ingin mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka kita harus benar-benar mempertimbangkan dampak yang akan timbul dari pengingkaran dengan tangan dan lisan tersebut. Jika menghasilkan kebaikan atau mengurangi kemungkaran, ya maka kita teruskan hal itu. Maksudnya mengingkari dengan tangan dan lisan. Tetapi jika malah menimbulkan kerusakan atau bertambahnya keburukan, maka hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Nah, ini butuhnya pertimbangan yang matang dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Sedikit saya memberikan faedah ibu-ibu di hadis yang ke-84 ini. Yang pertama, dalam mengingkari kemungkaran harus pandai melihat situasi dan ditinjau dari maslahat dan mudorotnya. Jangan sampai kita ingin mengingkari kemungkaran justru mendatangkan kemungkaran yang lebih besar dan lain-lainnya. Misalkan yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu ya, ibu-ibu ya. Ada sekelompok orang melakukan sweeping ya di warteg-warteg gitu ya, di siang hari Ramadan. Bahkan tahun kemarin juga ada ya di berita. Dia setiap warung dia masukin tuh. Setiap warung dia masukin. Lalu dia mengingkari kemungkaran dengan emosi, dengan kasar, ya, dengan yang sifatnya tidak santun lah begitu. Nah, di zaman yang seperti sekarang ini, di mana medsos di mana-mana ibu-ibu ya, walaupun niatnya menurut dia itu baik mungkin, mengingkari kemungkaran, tapi dampaknya adalah apa ibu-ibu? Ya, dampaknya adalah, ya kok orang Islam seperti itu. Nah, ini tidak baik. Jadinya orang-orang Islam, ya terutama mungkin ustadz-ustadz atau dai-dai itu kena getahnya. Ya, begitu. Jadi kita ketika ngingetin kaum muslimin, jadi kadang sebagian orang awam itu ngecapnya ustadz itu kasar, ustadz itu nggak tahu tata krama. Orang-orang yang dekat dengan agama itu, yang rajin ibadah itu orangnya tuh sembrono dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua, mengingkari kemungkaran bisa ditempuh dengan cara yang santun, bukan dengan arogansi. Misalnya seorang ustadz mengingkari kemungkaran di daerahnya dengan cara menghina atau merendahkan pelaku maksiat, maka ini tidak boleh. Ya sama juga ibu-ibu ya. Ya, saya punya pengalaman waktu hadir di majelis ilmu, ada seorang ustadz ditanya tentang hukum rokok. Ya. Lalu si ustadz ini jawab dengan diksi yang merendahkan. Ya, dan saya tahu yang nanya itu siapa ibu-ibu. Ya, saya tahu orangnya, yang nanya itu siapa. Saya tahu orang tersebut masih merokok. Mungkin tadinya dia dengan nanya, dia itu jadi bisa berhenti merokok. Mungkin dia dapat hidayah. Mungkin dia bisa mendengar kalimat-kalimat yang bisa memenuhi hatinya dengan keimanan. Tapi qadarullah wa masyafa'ala, yang namanya juga ustadz seorang manusia ya. Ustadz ini jawabnya dengan jawaban yang merendahkan. Ya, jawaban yang menghinakan. Akhirnya di majelis-majelis berikutnya orang ini nggak ada. Ya, orang itu tidak hadir kembali. Nah, ini pentingnya bagi kita para dai atau para ustadz atau mungkin ibu-ibu yang aktif di pengajian ya. Hendaknya kita berlaku santun dengan orang-orang yang baru datang. Misalkan di pengajian ada ibu-ibu datang pakai celana jin, masya Allah, celana jin dipakai, pakai bajunya masih biasa ya, nggak pakai gamis, jilbabnya jilbab yang biasa, disambut
Ya, jangan dikucilkan. Ya, jangan nggak diajak di majelis, ya, begitu. Ya, ini contoh saja, ya Ibu-Ibu rahimakumullah. Baik Ibu-Ibu, karena sudah pukul 11, mungkin untuk halaqah kita atau majelis kita pada hari ini kita cukupkan. Sampai di sini Ibu-Ibu ada pertanyaan? Jika ada yang ingin bertanya, silakan Ibu-Ibu. Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada majelis kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab turunnya rahmat bagi kita dan keberkahan bagi kita, usia, harta dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.